Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Rita di Yuk Belajar Matematika. Pada sesi yang kedua ini dari pengantar statistika, kita akan mempelajari mengenai penyajian data. Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan objek. Bagaimana pembuatannya? Kita simak berikut ini. Pada pengantar statistika sesi 2, kita akan mempelajari mengenai penyajian data. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Yang kedua, histogram. Ketiga, poligon. Dan terakhir, OGIF. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan menggunakan kelas-kelas yang dikaitkan dengan frekuensinya. Sebelum membahas tabel distribusi frekuensi, ada pengelompokan data berdasarkan penyebarannya. Yang pertama, data tunggal yang disebarkan ditulis satu persatu. Yang kedua, data tunggal berbobot yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, contohnya seperti ini. Dan terakhir, data kelompok, yaitu yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan nilainya disusun dalam kelas-kelas, contohnya seperti ini. Nah, kita bandingkan data kelompok dengan data tunggal berbobot, perbedaannya adalah pada pengelompokan data. Jadi pada data kelompok, nilai dikumpulkan di dalam kelas-kelas atau adanya interval di dalam nilai kolom nilai. Kemudian kelebihan dari tabel distribusi frekuensi adalah kita dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sementara kekurangannya adalah informasi awal menjadi hilang. Contoh untuk distribusi frekuensi, di sini ada data tinggi badan 100 siswa SMK Pelita. Di sini kita lihat di data kelompok dikelompokkan berdasarkan 8 kelas. Dari mulai data kelas pertama sampai data kelas yang terakhir, ada frekuensi yang dicantumkan pada kolom yang kedua. Ada beberapa istilah yang kita kenal pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah istilah batas kelas. Batas kelas yaitu nilai yang terdapat pada ujung kelas, dibagi menjadi batas bawah, yaitu nilai terkecil, dan batas atas, nilai terbesar. Yang kedua, tepi kelas. Tepi kelas adalah nilai yang besarnya 1 desimal lebih kecil atau lebih besar dari data aslinya. Kita bagi menjadi dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah didapatkan dengan mengurangi batas bawah dikurangi 0,5, dan tepi atas yaitu dengan menjumlahkan batas atas ditambah 0,5. Lalu nilai tengah kelas kita dapatkan dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas kita bagi 2. Dengan lebar atau interval kelas dengan cara mengurangi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama adalah kita menentukan range atau jangkauan data. Range didapat dengan mengurangi data tertinggi dikurangi data terendah. Kemudian, tentukan banyaknya kelas, yaitu dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data yang terdapat pada soal. Untuk nilai logaritma, kita bisa menggunakan bantuan data logaritma di kalkulator atau menggunakan tabel logaritma itu sendiri. Yang ketiga adalah menentukan lebarnya kelas atau interval, yaitu dengan cara membagi range dibagi banyaknya kelas. Biasanya nilai interval ini kita bulatkan ke atas, artinya berapapun angka desimal di belakang koma itu kita bulatkan ke atas. Yang keempat adalah menentukan batas bawah kelas pertama, yaitu yang diambil adalah data terkecil. Lalu batas atas kelas pertama, yaitu dengan menjumlahkan batas bawah kelas pertama, ditambah interval kelas kita kurangi 1. Kemudian batas bawah dan batas atas berikutnya kita tentukan, kemudian nilai tengah kelas dan frekuensi. Contoh data hasil ujian materi statistika dari 60 orang siswa OTKP SMK Pelita Ciampea. Di sini kalau dilihat ada 60 data, berarti ada 60 nilai hasil ujian dari 60 orang siswa OTKP. Nah, dari tabel ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah pertama kita mencari nilai terkecil. Dari nilai terkecil didapatkan nilai 10.
Kemudian nilai terbesarnya adalah 98. Sehingga kita dapatkan nilai range-nya, kita kurangi data terbesar 98, dikurangi data terkecil 10 menjadi 88. Sehingga nilai jangkauannya adalah sebesar 88. Kemudian mengenai kelas, kita gunakan rumus Sturges tadi, masukkan data nilai log 60. 60 ini diambil dari banyak ini data. Logaritma 60 bernilai 1,778. Kita masukkan ke dalam rumus 1 plus 1 ditambah 3,3 dikali 1,778, nilainya menjadi 1 ditambah 5,867, terakhir dijumlahkan 6,867, dan angka ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Artinya tabel yang akan kita buat akan terdiri dari 7 kelas. Kemudian kita tentukan interval kelas, yaitu dengan membagi range dibagi banyaknya kelas. Range 88 dibagi 7 nilainya adalah 12,5, yang dibulatkan menjadi 13. Apa artinya? Artinya ada 13 data dalam setiap kelas. Kemudian kita tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu nilai terkecilnya, kemudian batas bawah berikutnya, batas atas kelas pertama, batas kelas berikutnya, dan seterusnya. Kita lihat aplikasinya pada tabel. Nomor 6 yaitu menentukan nilai tengah kelas pertama dan seterusnya. Kemudian kita menghitung frekuensi kelas, yaitu dengan cara menempatkan nilai-nilai data ke dalam kelas-kelas yang sudah dibuat. Dan kita menentukan tepi bawah, tepi atas kelas. Distribusi frekuensi nilai ujian akhir kita coba lihat dalam bentuk tabelnya. Yang pertama adalah kita meletakkan nilai batas bawah, yaitu dengan menentukan batas bawah dari nilai terkecil, angka 10. Kemudian kita tentukan batas atasnya, yaitu dengan cara menjumlahkan batas bawah 10 ditambah dengan intervalnya 13 menjadi 23 dikurangi 1 menjadi 22. Jadi batas atas dari kelas pertama adalah 22. Kemudian kita menentukan batas bawah dan batas atas kelas berikutnya dengan cara menjumlahkan batas bawah sebelumnya dengan interval dan menjumlahkan batas atas sebelumnya dengan interval. Lalu kita menentukan tepi kelas. Tepi kelas dari kelas yang pertama, tepi bawahnya yaitu dengan mengurangi 10 batas bawah dikurangi 0,5. 10 dikurangi 0,5 adalah 9,5. Lalu kita tentukan tepi atas kelas pertama, yaitu dengan menjumlahkan batas atas 22 ditambah 0,5 menjadi 22,5. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah dan tepi atas dari kelas berikutnya, yaitu dengan cara menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas dengan intervalnya yaitu 13, sehingga didapatkan angka-angka pada kolom sebagai berikut. Kemudian nilai tengah pada kelas pertama itu kita dapatkan dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atasnya, 10 ditambah 22 kita bagi 2 hingga hasilnya menjadi 16. Lalu dilanjutkan dengan kelas yang berikutnya sampai kelas yang terakhir. Frekuensi untuk kelas yang pertama artinya kita akan mencari nilai antara 10 sampai 22 pada tabel. Nah, didapatkan pada tabel ada angka 10, 15, dan 17 yang masuk ke dalam kelas yang pertama, sehingga frekuensi untuk kelas yang pertama adalah 3. Kita lanjutkan pada langkah yang sama untuk kelas yang berikutnya, sehingga ketika dijumlah semua frekuensi nilainya adalah 60, sama dengan jumlah banyaknya data pada soal. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kita bahas dulu untuk distribusi frekuensi relatif. Di sini ada contoh soal yang tadi kita lihat cara mencari frekuensi relatif pada kelas yang pertama. Nilai 3 pada frekuensi untuk kelas pertama kita bagi dengan total frekuensi yang seluruhnya 60 dikalikan dengan 100%, hasilnya sama dengan 5. Dan 5 inilah
kita letakkan pada frekuensi relatif. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu kita menghitung data yang kurang dari tepi atas dari semua kelas. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas yang pertama, angka 3 itu kita dapatkan dari menjumlahkan frekuensi 0 ditambah 3. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari kelas kedua nilainya 7 kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi 0 ditambah 3 ditambah 4. Dan frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas ketiga adalah 11 didapatkan dari penjumlahan frekuensi 0 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita akan mencari data yang lebih besar dari tepi bawah kelas. Nah, caranya adalah kita mulai dari kelas yang terakhir, kelas yang di bawah. Di angka 6, frekuensi kumulatif lebih daripada kelas terakhir, 6 itu didapatkan dari penjumlahan 0 ditambah 6. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu kita melihat data yang lebih besar dari tepi bawah kelas. Caranya adalah dimulai dengan kelas yang terakhir. Frekuensi kumulatif lebih dari kelas terakhir, angka 6, itu didapatkan dengan menjumlahkan nilai frekuensi 0 ditambah 6. Kemudian kelas sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatif lebih dari, nilainya 29, didapatkan dari penjumlahan 0 ditambah 6 ditambah 23, dan seterusnya sampai kelas yang pertama. Nah, nilai frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama adalah 60. Itu sama dengan nilai atau banyaknya data pada soal. Kita sampai pada pembahasan penyajian data pada histogram dan poligon frekuensi. Bentuk histogram, kalau kalian lihat, ini bentuknya seperti diagram batang. Bedanya adalah pada sumbu mendatar kita menggunakan tepi kelas, data tepi kelas. Pada sumbu yang horizontal kita menggunakan frekuensi, nilai frekuensi. Karena yang digunakan adalah tepi kelas, maka hasilnya batang yang akan kita gambar ini berimpit sehingga bentuknya seperti yang pada gambar kalian lihat warna merah, ya, itu histogram. Sementara kalau poligon frekuensi, caranya adalah kita letakkan titik tengah pada masing-masing kelas, kemudian hubungkan menjadi bentuk garis dari titik tengah kelas yang ke-1 sampai kelas yang berikutnya. Nah, bentuk garis seperti inilah yang kita namakan dengan poligon frekuensi. Kalau digambarkan pada gambar ini, warnanya kuning. Untuk ogive kita bagi dua menjadi ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif, data yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Pada sumbu yang mendatar, kita letakkan tepi atas, ya, tepi atas. Kemudian pada sumbu yang vertikal adalah frekuensi kumulatif. Nah, kalau kita lihat untuk ogive positif, nilai kurvanya semakin menaik, ya, digambarkan pada gambar ini seperti warna biru, yaitu nilai kurvanya dari 0 kumulatif, frekuensi kumulatifnya 0 sampai 60. Untuk ogive negatif itu kita gunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Pada sumbu mendatar kita gunakan nilai tepi bawah, dan pada sumbu yang vertikal kita gunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau kalian lihat, maka datanya ini menurun karena dari mulai kelas pertama sampai kelas terakhir nilainya semakin rendah dari 60 sampai mencapai titik 0. Nah, kalau kita lihat di sini ada kurvanya yang berwarna kuning. Kalau digabungkan ogive negatif dan ogive positif, maka terlihat ada satu titik pertemuan antara kurva ogive positif dan kurva ogive negatif. Sebelum saya mengakhiri materi ini, silakan kalian membaca kembali semua materi yang ada di dalam buku paket yang diberikan dari sekolah. Kalian berlatih mengerjakan soal-soal di dalam buku tersebut, ya. Nah, ini ada satu hadis yang baik, ya, untuk kita baca, ini yang kita ketahui dari hadis riwayat Tirmidzi. Sini dikatakan, bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi generasi muda dan tidak menghormati generasi tua. Artinya, yang muda itu menghormati yang tua dan yang lebih tua menyayangi yang muda. Alangkah indahnya apabila terjadi saling menghargai dan menghormati pada kegiatan mengajar,
sehingga diharapkan mudah-mudahan suasana mengajarnya menjadi menyenangkan dan ilmu yang kita dapatkan berkah dan insya Allah pahala mengalir dari Allah. Amin. Pembahasan saya mengenai pengantaran sertifikat sesi 2. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.